alinea yang pertama sudah memenuhi syarat. Alinea yang pertama ada kalimat topik. Modal ventura merupakan bentuk kapitalisasi utama yang ditunggangi perusahaan muda, produktif, dan perusahaan yang berisiko. Posisi kalimat topiknya deduktif, sifat isinya argumentatif, metode pengembangannya umum khusus. Gagasan penjelas yang pertama, modal ventura merupakan bentuk kapitalisasi utama dari perusahaan. Gagasan penjelas yang kedua, modal ventura tidak hanya menyisikan pendanaan, tetapi juga dukungan non-keuangan. Gagasan penjelas yang ketiga, peran modal dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu sumber dana, support, dan mentoring, dan akses jaringannya. Kelengkapannya, kesatuan paragraf, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Alinea kedua, e-billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing atau 15 digit angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. E-billing mulai berlaku 1 Juli 2016. Sebelum penggunaan e-billing, wajib pajak harus membuat kode billing melalui customer service atau teller bank, kering pajak 1500200, SMS ID billing, layanan billing di KPP atau KP2KP, internet banking maupun penyedia jasa atau ISP. Pembayaran e-billing melalui berbagai cara, yaitu teller bank atau kantor pos, ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, dan internet banking. Pada alinea tersebut terdapat kalimat topik, yaitu e-billing sebagai subjek, cara pembayaran sebagai predikat, pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing atau 15 digit angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak merupakan sebuah objek. Posisi kalimat topik yaitu deduktif karena berada di depan paragraf. Sifat isinya persuasif, metode pengembangan klasifikasi, gagasan penjelas pertama yaitu sistem penggunaan billing wajib pajak harus membuat kode billing melalui customer service, teller bank, kering pajak 1500200, SMS ID billing, layanan billing di KPP atau KP2KP, internet banking maupun penyedia jasa aplikasi atau ISP. Gagasan kesimpulannya yaitu pembayaran e-billing melalui berbagai cara, yaitu teller bank atau kantor pos, ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, dan internet banking. Selanjutnya, setiap perusahaan atau setiap bisnis yang dijalankan tujuannya adalah menghasilkan keuntungan yang terus berkembang di masa yang akan datang. Secara teoritis, pengaruh fluktuasi ekonomi akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan, karena investor akan tertarik menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang tingkat pertumbuhan ekonominya meningkat. Pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu negara. Pada alinea tersebut memiliki kalimat topik. Pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu negara. Posisi kalimat topik induktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangan umum khusus, gagasan penjelas 1, tujuan bisnis, gagasan penjelas 2, pengaruh fluktuasi ekonomi, gagasan penjelas 3, dampak pertumbuhan ekonomi. Lalu kelengkapan alinea ialah 4 kalimat dan memiliki kalimat topik. Alinea 4. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, dan rata-rata penjualan. Kalimat topik, besar kecilnya usaha dapat ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Posisi kalimat topik deduktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangan, metode definisi, gagasan penjelas pertama yaitu ukuran perusahaan, gagasan penjelasan 2, ukuran total penjualan, gagasan penjelasan 3, besar kecilnya perusahaan. Kelengkapan memiliki 4 kalimat dan memiliki kalimat topik. Alinea kelima, dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, peran sektor industri manufaktur dalam menyerap tenaga kerja,
memang masih relatif rendah. Distribusi penyerapan tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor pertanian sebanyak 41% dan sektor jasa seperti perdagangan 21%, pengangkutan 6% dan jasa-jasa lain 12%. Sementara itu, pangsa sektor industri manufaktur cenderung stagnan dan bahkan cenderung berada dalam tren menurun. Apabila dilihat dari jenis industrinya, industri pakaian jadi, tekstil, makanan dan minuman, serta furnitur merupakan industri yang menyerap tenaga kerja terbesar. Hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah perusahaan dalam industri tersebut. Untuk tema alinea ini yaitu industri manufaktur, posisi kalimat topik, alinea penuh kalimat topik, sifat isi, klasifikasi, metode pengembang, deskripsi, kalimat topik, sektor industri manufaktur menyerap tenaga kerja nasional masih relatif rendah, yaitu sektor industri manufaktur subjek menyerap predikat, tenaga kerja nasional objek masih relatif rendah keterangan. Terus gagasan menjelas, gagasan yang pertama adalah peran sektor industri manufaktur dalam menyerap tenaga kerja nasional masih relatif rendah. Terus yang kedua, distribusi penyerapan tenaga kerja terkonsentrasi pada sektor pertanian 41% dan sektor jasa seperti perdagangan 21%, pengangkutan 6% dan jasa lain 12%. Terus gagasan yang ketiga, pangsa sektor industri manufaktur cenderung stagnan dan bahkan cenderung berada dalam tren turun. Selanjutnya kalimat topiknya itu kerugian negara. Posisi kalimat topiknya itu paragraf pengembang dan sifat isinya itu deduktif. Metode pengembangannya umum khusus. Gagasan penjelas 1 itu memberi bantuan sosial melalui Mensos. Dan gagasan penjelas kedua itu Indonesia dilanda pandemi 2 tahun lalu. Kelengkapannya 1 alinea berisi 4 kalimat.